Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Rizky Ramadan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dengan NIM 0102 1382 025172. Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan, kelas Ekonomi Pembangunan A Kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi pembangunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari globalisasi, di mana kata globalisasi berasal dari kata global dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu berarti keseluruhan. Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak nampak lagi adanya batasan-batasan yang mengikat secara nyata. Dalam globalisasi terdapat aspek-aspek globalisasi. Yang pertama itu aspek ekonomi, yaitu mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalam satu unit ekonomi di dunia. Dan yang kedua itu aspek kebudayaan dan agama, yaitu mengacu kepada ide atau gagasan baru yang datang dari keseluruhan dunia, terutama masyarakat negara maju, yang berangsur-angsur mengubah pola gagasan budaya dan agama asli suatu negara. Dan yang ketiga itu ada aspek teknologi, yaitu mengacu pada perkembangan teknologi informasi yang menyatu di dunia menjadi sebuah tempat tanpa batas. Dan yang terakhir itu ada aspek demokrasi, yaitu merujuk kepada perpindahan manusia yang merubah pola demokrasi sebuah negara. Adapun dampak positif dari globalisasi meliputi kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan serta meningkatkan produktivitas. Globalisasi dapat terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari budaya, ekonomi, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Adapun bentuk-bentuk negatif atau dampak negatif dari globalisasi yaitu hedonisme, yang berupa produk-produk luar negeri yang baru dinilai lebih tinggi dari produk dalam negeri. Oleh sebab itu, pentingnya bagi masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan mencintai produk lokal dari negara Indonesia. Dalam globalisasi terdapat keuntungan globalisasi. Yang pertama itu memungkinkan kerjasama dan pengumpulan berbagai sumber daya dengan alasan pertahanan dan keamanan negara. Tak sedikit pun negara-negara superpower seperti Amerika Serikat yang secara khusus menganggarkan dana untuk peperangan yang tidak sedikit. Namun sebenarnya anggaran tersebut akan lebih bermanfaat bagi kebaikan global apabila dialihkan untuk membangun sarana untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua itu ada mengurangi masalah eksploitasi tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa perdagangan manusia memang ada dan terjadi di lintas negara. Tak hanya itu, masalah eksploitasi pekerja dan anak pun semakin hari semakin bertambah kasusnya. Berbagai permasalahan ini bisa dipicu oleh ketatnya penjagaan, perbatasan negara, dan terbatasnya akses untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang ketiga itu ada mendorong kemajuan dunia berkembang lebih cepat. Harus diakui bahwa kesenjangan di antara negara-negara di dunia artinya tak semua negara kaya dengan makmur sentosa, tetapi masih ada sebagian lainnya yang berkembang, bahkan masih terbelakang sehingga selalu dihantui oleh kemiskinan. Dan yang keempat itu mendorong perbedaan bebas. Bagi orang awam, globalisasi adalah perdagangan bebas. Sebab itu ada kekhawatiran dari pengusaha lokal, terutama pengusaha home industry, juga usaha menengah ke bawah, akan manjirnya produk-produk dari luar negeri yang dipercaya untuk memiliki kualitas lebih baik dibandingkan produk lokal. Dan yang terakhir itu adalah menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Globalisasi membuka selang impor ekspor ke pasar internasional karena hambatannya dapat dikurangi.
Hal ini berpengaruh pada biaya produksi barang, penawaran jasa akan turun tanpa mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Selain adanya keuntungan globalisasi, ada juga kerugian dari globalisasi. Yang pertama itu memicu terjadinya offshoring. Offshoring atau alih keluar merupakan proses pemindahan operasi bisnis dari suatu negara ke negara lain. Tujuannya tentu tak lain untuk meningkatkan keuntungan dengan mempekerjakan tenaga-tenaga kerja yang diupah lebih murah. Offshoring ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara maju, di mana operasional bisnisnya dipindah ke negara-negara berkembang, tingkat upah tenaga kerjanya lebih murah. Dan yang kedua itu ada mendorong penyebaran dan penularan penyakit. Globalisasi tak hanya sekedar perdagangan bebas, tetapi juga kebebasan akses di pasar tenaga kerja. Artinya masyarakat internasional memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di seluruh negara di dunia. Sederhananya, tenaga kerja dari berbagai negara dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di negara yang diinginkan selama memenuhi syarat tanpa adanya hambatan yang berarti. Dan yang ketiga itu ada menciptakan sistem politik baru. Meski globalisasi lebih menekankan pada perekonomian, tetapi imbasnya tidak hanya ke bidang ekonomi saja, tetapi juga ke bidang politik. Guna mempertahankan eksistensi, bahkan memenangkan persaingan yang tentunya bermuara pada keuntungan korporasi. Tak sedikit individu dan organisasi yang menghabiskan banyak uang untuk melobihi politisi. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mempengaruhi atau bahkan turut andil dalam perumusan kebijakan dan undang-undang tertentu yang menguntungkan mereka. Dan yang keempat ada memicu kesenjangan konsumsi sumber daya. Globalisasi bertujuan untuk menyamaratakan pola konsumsi penduduk di Indonesia. Gerakan ini memang dilakukan, namun tak dapat disangkal bahwa faktanya negara-negara terkaya masih mendominasi konsumsi sumber daya. Artinya, penduduk di negara-negara kaya mengkonsumsi sumber daya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara berkembang bahkan terbelakang. Dan yang terakhir itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Globalisasi memicu peningkatan operasi bisnis, artinya semakin banyak pabrik yang dibangun sebagai rumah produksi produk-produk berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Hal ini berarti pula ada yang harus dikorbankan, yaitu lingkungan. Dan setelah membahas globalisasi, sekarang saatnya membahas pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, dan pendidikan serta teknologi, kebudayaan, dan masih banyak yang lainnya. Pembangunan di era globalisasi merupakan pembangunan nasional. Dalam era globalisasi ini memberikan banyak pengaruh bagi perkembangan ekonomi domestik. Globalisasi dapat membawa dampak yang membawa progres bagi pembangunan nasional karena keberhasilannya dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Manfaat dari globalisasi dalam pembangunan yaitu adanya kerjasama yang baik dengan negara asing yang maju. Kemajuan bidang teknologi membuat pembangunan semakin mudah, membantu memudahkan pembangunan yang sedang berkembang di Indonesia guna untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan sistem pembangunan yang ada di Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi di Indonesia. Selain merangsang perekonomian negara-negara berkembang, globalisasi dalam ekonomi juga akan mempromosikan secara keseluruhan ekonomi di dunia. Salah satu cara dengan secara efektif mengubah lokal industri, arus modal internasional, termasuk juga investasi internasional.
yang ada di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.